Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Amarta Safira dengan NIM 1908103011117. Kali ini saya akan membahas mengenai ketuhanan yang Maha Esa dan ketuhanan. Cakupan materi yang akan saya bahas dari materi ini adalah yang pertama, filsafat ketuhanan dalam Islam. Yang kedua, penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, keimanan dan ketakwaan. Keempat, atau yang terakhir adalah implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Tuhan disebut Allah dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Secara etimologis, kata Allah berasal dari kata ilah, yang berarti menyembah. Dapat juga berasal dari kata ali, yang berarti ketenangan, kekhawatiran, dan rasa cinta yang mendalam. Ketika makna ali tersebut mengarah pada makna keharusan untuk tunduk dan mengagungkan. Secara tegas, Tuhan yang Maha Esa menamai dirinya sendiri sebagai Allah, yang merupakan arti dari ayat ke-14 dalam surat Taha, yang isinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam Al-Quran. Kata Tuhan berasal dari kata ilahun, sebagai pecahan dari kata laha yalihu laihan, yang berarti Tuhan yang maha pelindung dan maha perkasa. Tuhan atau Rob adalah bentuk masdar yang berarti mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain sampai pada keadaan yang sempurna. Contoh dari hal itu adalah Rabbal Alamin, yaitu Tuhan pencipta alam semesta, yang menunjukkan pemaknaan mengenai tauhid rububiyah. Menurut Ibnu Qayyim, konsekuensi dari rububiyah sendiri adalah adanya perintah dan larangan kepada hamba, membalas perbuatan baik dengan kebaikan, serta menghukum yang jahat atas kejahatannya. Kata ilahun sendiri tidak hanya digunakan untuk menyatakan kata Tuhan atau Allah, tetapi juga dipakai untuk menyebutkan kata berhala, hawa nafsu, dan juga dewa. Sebagai contoh kutipan dari beberapa ayat dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 4, yang menyatakan Allah sebagai ilahun, yang artinya, sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Maha suci Allah dari mempunyai semua yang ada di langit dan bumi, hanyalah miliknya. Cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran keesaannya. Yang kedua yaitu Quran Surat Furqan ayat ke-25 yang menyatakan hawa nafsu sebagai ilahum, yang artinya, wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang kafir yang menuhankan hawa nafsunya? Apakah kamu punya kekuasaan untuk memberi hidayah kepada mereka? Surat yang ketiga yaitu Quran Surat Hud ayat ke-11 yang menyatakan sesembahan orang musyrik sebagai ilahun, yang artinya, maka Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak dapat menolong mereka sedikit pun ketika datang azab dari Tuhanmu. Tuhan-Tuhan itu justru menambah kerugian yang sangat besar. Surat yang keempat yaitu Quran Surat At-Taubah ayat ke-9 yang menyatakan para pendeta sebagai Rabbun, yang artinya kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan pendeta-pendeta sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Allah dari semua keyakinan syirik yang mereka buat-buat. Kata Allah dalam terminologi bahasa Arab pada awalnya berasal dari kata wilah, yang artinya ketundukan, pengagungan, dan ungkapan penghambaan. Hal ini menjadi refleksi dari tauhid uluhiyah, di mana kita mengesahkan Allah dengan ibadah, di mana tidak menjadi hamba selainnya. Yang membedakan kata Tuhan atau Rabb dengan kata Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah yang menjadi sesembahan kita satu-satunya. Dalam peribadatan, tidak ada yang lainnya. Seperti yang terpatri dalam beberapa firman Allah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan arti dari dua ayat di surat Az-Zukhruf, yakni ayat ke-9 dan ayat ke-87. Pada Quran surat Az-Zukhruf ayat ke-9 yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab,
Semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu pada ayat ke-87 yang artinya, dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab, Allah. Maka bagaimana mereka dapat dipalingkan? Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keimanan dan ketakwaan. Yang pertama yaitu pengertian dari iman dan takwa itu sendiri. Iman yang berarti percaya, menunjuk sikap batin yang terletak dalam hati. Jika diartikan secara sempurna, maka artinya membenarkan atau mempercayai Allah dan segala apa yang datang daripadanya, sebagai wahyu melalui rasul-rasulnya dengan kalbu, mengikrarkan dengan lisan dan mengerjakannya dengan perbuatan. Takwa sendiri adalah sikap abstrak yang tertanam dalam hati setiap muslim yang diaplikasikan dalam hubungan dengan syariat agama dan kehidupan sosial. Yang kedua yaitu wujud iman dan takwa. Wujud dari iman sendiri adalah meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur oleh ajaran agama. Wujud dari takwa yaitu dengan menjaga mata, telinga, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang dilarang oleh agama. 3. Proses terbentuknya iman dan takwa. Ada dua tahapan dalam proses ini. Yang pertama, tahap perkenalan. Mengenalkan ajaran Allah adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah. Tahap yang kedua yaitu tahap pembiasaan, tahapan lanjutan dari perkenalan, di mana pada tahap ini seseorang diajarkan untuk menanamkan iman dan takwa dalam kehidupannya, yang kemudian diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu tanda-tanda orang beriman dan bertakwa. Yang pertama, tanda-tanda orang beriman tercermin dalam Quran Surat Al-Mu'minun yang memiliki arti 1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. 2. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. 3. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. 4. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. 5. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. 6. Kecuali kepada istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. 7. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. 8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. 9. Dan orang-orang yang memelihara sembayangnya. 10. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. 11. Yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-11. Tanda-tanda orang yang bertakwa terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 134 dan 135, yang artinya yaitu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu untuk arti dari ayat ke-134. Kemudian arti dari ayat ke-135 yaitu dan juga yang berarti dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Yang kelima yaitu penghargaan bagi orang yang beriman dan bertakwa. Penghargaan bagi orang-orang beriman telah dijamin oleh Allah seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 32, yang artinya, dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buah dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Penghargaan bagi orang-orang yang bertakwa juga telah dijamin oleh Allah, sebagaimana yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 136, yang artinya,
Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baiknya pahala orang-orang yang beramal. Dan juga pada Quran Surat Al-Hijr ayat 45, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu implementasi iman dan takwa dalam kehidupan modern. Pada zaman modern ini, dimungkinkan sebagai masyarakat antara yang satu dengan yang lain bermusuhan, yaitu ada ancaman kehancuran. Sebagian besar permasalahan sekarang adalah bahwa umat Islam berada dalam kehidupan modern yang serba mudah, serba bisa, bahkan cenderung serba boleh. Setiap detik dalam kehidupan umat Islam selalu berhadapan dengan hal-hal yang dilarang agamanya. Akan tetapi sangat menarik naluri kemanusiaannya, ditambah lagi kondisi religius yang kurang mendukung. Keadaan seperti ini sangat berbeda dengan kondisi umat Islam terdahulu yang kental dalam kehidupan beragama dan situasi zaman pada waktu itu yang cukup mendukung kualitas iman seseorang. Oleh karenanya, dirasa perlu mewujudkan satu konsep khusus mengenai pelatihan individu muslim menuju sikap takwa sebagai tongkat penuntun yang dapat digunakan, dipahami muslim siapapun. Karena realitas membuktikan bahwa sosialisasi takwa sekarang, baik yang berbentuk syariat seperti puasa dan lain-lain, atau bentuk normatif seperti himbauan khatib dan lain-lain, terlihat kurang mengena. Ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya muslim yang bersangkutan belum paham betul makna dari takwa itu sendiri, sehingga membuatnya enggan untuk memulai. Ketidaktahuan tentang bagaimana, dari mana, dan kapan dia harus mulai merilis sikap takwa. Kondisi sosial di mana dia hidup tidak mendukung dirinya dalam membangun sikap takwa tersebut. Oleh karenanya, setiap individu muslim harus paham pos-pos alternatif yang harus dilaluinya. Di antaranya, yang paling awal dan utama adalah gadul basar atau memalingkan pandangan. Karena pandangan dalam arti mata dan telinga adalah awal dari segala tindakan. Penglihatan atau pendengaran yang ditangkap oleh panca indera kemudian diteruskan ke otak lalu direfleksikan oleh anggota tubuh dan akhirnya berimbas ke hati sebagai tempat bersemayam takwa. Untuk membebaskan bangsa Indonesia dari persoalan tersebut perlu diadakan revolusi pandangan. Dalam kaitan ini, iman dan takwa berperan menyelesaikan problema dan tantangan hidup modern tersebut. Peran iman dan takwa dalam menjawab problema dan tantangan kehidupan modern yaitu: yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. 2. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. 3. Iman memberikan ketenangan jiwa. 4. Iman memberikan kehidupan yang baik. 5. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. 6. Iman memberikan keberuntungan. Dan 7. Iman mencegah penyakit. Sekian paparan materi tentang Tuhan Yang Maha Esa dan ketuhanan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah teknis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.